Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini atas cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita, di mana di sepanjang minggu ini Tuhan sudah menolong menyertai setiap kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Tuhan sudah menolong menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
sampai saat ini Tuhan sudah masih menolong menyertai setiap kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan bagi hari ini Tuhan, kami bawa pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan, pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saatnya kita akan lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, atas apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Bersyukurlah kepadanya bahwa
Puji nama Tuhan, kita sudah bersama-sama mengingat nama Tuhan, Bapak Ibu. Dan saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan setiap hati kita untuk sama-sama menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
bagi setiap kami. Engkaulah pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Engkaulah jawaban bagi setiap doa kami. Kami percaya ketika kami berharap kepada Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan kami terima pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun hamba-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan yang boleh Dia sampaikan itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya sungguh percaya kita semua diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini, dan secara khusus pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama juga belajar firman Tuhan. Nah Bapak Saudara, saya akan membawakan firman Tuhan bagi kita untuk kita renungkan bersama. Saya berikan judul Hidup dalam Pengharapan. Saya akan baca firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat 2 sampai ayat 5. Saya akan baca, Bapak Saudara bisa perhatikan Alkitab masing-masing supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengerti apa yang kita baca pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang tidak dapat menerima keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Pada umumnya orang lebih suka menikmati hal-hal yang menyenangkan dalam hidupnya. Ketika mereka menerima kenyataan bahwa kenyataan itu adalah hal yang pahit atau tidak menyenangkan, mereka seringkali mulai mengomel, memberontak, bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang dialaminya. Mungkin setiap orang bisa mengalami putus asa karena berbagai kegagalan atau kekecewaan pada masa lalu. Orang juga bisa mengalami putus asa karena rasa takut atau khawatir tentang masa depan. Nah, Bapak Saudara, kalau kita perhatikan berita-berita akhir-akhir ini, itu seringkali membuat kita menjadi putus asa. Mengapa saya katakan demikian? Bapak Saudara, beberapa waktu lalu di sebuah daerah di Indonesia ini, ketika pandemi COVID-19 ini masih terjadi hingga saat ini, ada banyak orang yang mengalami stres dan depresi. Bahkan banyak juga yang melakukan bunuh diri. Bapak Saudara, mengapa? Karena mereka tidak lagi memiliki pengharapan dalam hidup mereka. Mereka merasa bahwa masalah yang mereka alami itu lebih besar daripada kuasa Tuhan. Tapi kita orang percaya, kita sungguh yakin bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada masalah apapun yang kita alami. Ketika seseorang mulai merasa masalah yang dia alami itu lebih besar daripada kuasa Tuhan, maka dia akan memiliki niat untuk mengakhiri hidupnya. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang mulai putus asa, tidak banyak orang yang bisa menang mengatasi rasa putus asa tersebut. Ada banyak orang yang kalah, dikalahkan oleh rasa putus asa, dikalahkan oleh stres, dikalahkan oleh depresi tadi. Nah, Bapak Saudara,
Sehingga apa? Sehingga orang mulai mengambil jalan yang disangkanya lurus. Amsal pasal 14 ayat 12 berkata demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ada banyak orang Kristen ketika mengalami masalah itu mengambil jalan yang menurut dia baik. Alkitab berkata dia sangka lurus. Ternyata pada akhirnya dia menemukan jalan buntu. Alkitab mengatakan ujungnya menuju maut. Nah, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan melalui Nabi Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5. Jadi ketika kita sebagai manusia mulai mengandalkan kekuatan kita, hati kita mulai jauh dari Tuhan. Ketika hati kita mulai jauh dari Tuhan, maka kita menjadi orang yang malang. Alkitab berkata orang yang terkutuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana yang kita baca tadi, orang-orang di Roma, jemaat Tuhan yang ada di Roma itu mengalami penindasan yang sangat luar biasa. Mereka mengalami penganiayaan yang hebat. Itu sebabnya Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma supaya mereka itu memiliki pengharapan. Di dalam Roma pasal 5 tadi ayat 5 dikatakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Pada saat itulah pengharapan kita tidak mengecewakan. Kita punya pengharapan yang pasti. Bapak Saudara yang terkasih, saya sangat percaya ketika seseorang sungguh menghayati imannya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh meyakini bahwa harapan di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Saya yakin dia tidak akan kalah oleh masalah. Dia menjadi orang-orang yang hidup penuh dengan pengharapan. Bahkan dia menjadi orang yang memberikan harapan baru bagi orang-orang yang lemah di sekitarnya. Oleh sebab itu saya rindu kita belajar bagaimana hidup kita itu hidup dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Di dalam Alkitab Bapak Saudara, kata pengharapan itu menggunakan kata Yunani elpis. Elpis. Elpis itu berbentuk aktif. Jadi pengharapan itu tindakan menantikan suatu hal. Jadi namanya menantikan Bapak Saudara, menunggu itu butuh kesabaran. Jadi harapan itu berarti kita menanti sesuatu dengan sungguh-sungguh sampai kita mendapatkannya. Karena harapan itu berbentuk aktif, maka kita harus bertindak menunjukkan bahwa kita itu punya pengharapan. Kita tidak tinggal diam, kita tidak menyerah atau berpangku tangan, tapi kita berjuang untuk mengatasi persoalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita hidup dalam pengharapan? Di dalam Amsal pasal 23 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Amsal pasal 23 ayat 18. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan Alkitab dan saya akan baca. Demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi yang pertama, cara supaya kita hidup dalam pengharapan adalah kita memandang ke depan. Tadi firman Tuhan berkata bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang cerah bagi setiap kita. Dan saya percaya Bapak Saudara, pengharapan itu membuat seseorang percaya ada masa depan yang baik di depan sana. Amsal pasal 24 ayat 14, demikian firman Tuhan. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi orang yang punya pengharapan itu dia akan percaya bahwa masa depan itu sungguh ada. Kalau kita bandingkan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, firman Tuhan berkata apa? Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Kalau kita merenungkan bersama-sama Bapak Saudara, kita pikir-pikir, kita baca-baca, kita melihat-lihat keadaan sekarang ini. Mungkin keraguan itu muncul di hati kita. Rasa tidak percaya kepada Tuhan mulai mengusik kita. Kita merasa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak punya kasih kepada kita. Atau bahkan ada di antara kita yang merasa Tuhan itu gak ada. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan ini terjadi kepada semua manusia di muka bumi ini? Bapak Saudara, tapi satu hal yang harus kita pahami, bahwa Bapa kita itu adalah sahabat kita yang baik. Dia maha tahu. Dia pencipta kita, dia tahu yang terbaik bagi kita. Dan apapun yang kita alami saat ini itu atas izin Tuhan. Dan Tuhan punya maksud dan tujuan supaya apa? Supaya iman kita tetap bertumbuh di dalam Dia. Oleh sebab itu Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Saudara, kalau kita melihat sekeliling kita itu seringkali menghancurkan iman kita. Kalau kita mendengar berita-berita di sekitar kita itu justru menghabiskan, meruntuhkan, mengikis iman kita. Tidak jarang orang Kristen ketika hidupnya diisi oleh berita-berita yang negatif, maka dia mulai merasa takut, mulai merasa khawatir, mulai merasa putus asa, dan mulai menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya diisi dengan berita-berita yang negatif tadi. Itu sebabnya Paulus menekankan hidup kita sebagai orang percaya itu bukan karena melihat. Karena kalau kita menggunakan mata untuk melihat, iman kita tidak akan bertumbuh. Tapi hidup kita itu oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan pernah tergoda untuk putus pengharapan karena kondisi yang kita alami pada saat ini Bapak Saudara. Ingat dan yakinilah bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Yakinilah, pandanglah ke depan bahwa Tuhan sudah memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, jangan sibukkan diri kita untuk memandang ke belakang atau memandang situasi saat ini. Kita boleh melihat ke belakang hanya untuk belajar kembali, bukan untuk menyesalinya. Segala peristiwa yang terjadi di belakang sana itu hanya boleh kita lihat untuk apa? Untuk memotivasi kita. Apabila kita ada kegagalan di belakang, maka kita perbaiki ke depannya. Perkara yang di belakang bukan untuk kita sesali. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama, pandanglah selalu ke depan. Yang kedua, supaya hidup kita itu hidup dalam pengharapan, maka kita harus bertahan menghadapi kesulitan. Nah, Bapak Saudara, dalam Roma pasal 5 ayat 2 sampai 4, saya akan baca kembali Roma pasal 5 ayat 2 sampai 4. Ini tadi bagian yang kita baca di awal, saya akan ulangi sedikit Bapak Saudara. Demikian firman Tuhan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Mari kita perhatikan ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita lihat, pengharapan itu tidak hadir serta-merta dalam hidup kita. Ada proses yang panjang mendahuluinya. Dikatakan untuk menghasilkan sebuah pengharapan yang tidak mengecewakan tadi, maka kita harus bermegah dalam kesengsaraan. Itu sebabnya firman Tuhan tidak pernah berkata, ketika kita ikut Tuhan maka kesengsaraan, masalah itu akan halau dari hidup kita. Never. Tuhan tidak pernah berkata demikian. Yang Tuhan katakan apa? Dia menyertai kita. Jadi kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bapak Saudara, ternyata Tuhan punya maksud apa? Supaya kita itu tekun. Artinya begini Bapak Saudara, ketika kita punya masalah penderitaan, itu membuat kita belajar, membuat kita bertekun untuk tetap hidup, menyelesaikan masalah itu.
Ketika kita tekun, maka dikatakan akan timbul yang namanya tahan uji. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan kita itu akan membuat kita menjadi orang yang tahan uji, Bapak Saudara. Dan dikatakan tahan ujilah yang akan menimbulkan atau menghasilkan pengharapan. Oleh sebab itu Bapak Saudara, apabila kita ingin hidup dalam pengharapan, masalah kesengsaraan yang kita hadapi saat ini itu adalah langkah awal untuk kita bisa mendapatkan pengharapan. Memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan firman Tuhan berkata, pengharapan itu yang tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Bapak Saudara, di dalam Amsal pasal 24 ayat 16 firman Tuhan berkata demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar itu jatuh tidak hanya sekali kata firman Tuhan. Bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi 7 kali. Bapak Saudara, kalau kita berbicara dengan konteks Alkitab, angka 7 itu adalah angka yang spesial. Ada orang berkata angka 7 adalah angka yang sempurna di dalam Alkitab. Orang boleh berasumsi berpendapat demikian. Tapi memang benar, angka 7 adalah angka yang spesial. Kalau dikatakan 7 kali orang benar jatuh, artinya apa? Kejatuhan orang benar itu sempurna, artinya apa? Dia bisa jatuh berkali-kali. Tapi firman Tuhan berkata, namun ia bangun kembali. Oh, saudara, kita boleh jatuh, kita bisa lemah. Itu manusiawi. Kita bisa aja merasa takut. Kita bisa aja merasa khawatir Bapak Saudara. Tapi yang Tuhan minta, ketika kita mulai takut dan kita mulai khawatir, kita mulai jatuh, kita harus bangun kembali. Orang yang dikuasai ketakutan dan kekhawatiran, itu membuktikan bahwa imannya belum dewasa di dalam Tuhan. Karena apa? Karena ketakutan itu masih menguasai hidupnya. Nah, Bapak Saudara, tetapi orang fasik katanya akan roboh dalam bencana. Inilah yang membuat kita beda dengan orang fasik, Bapak Saudara. Kita bisa jatuh tapi kita akan dapat bangun kembali. Di bagian lain dikatakan Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Tangan Tuhan menopang setiap kita. Tapi orang yang tidak kenal Tuhan, ketika mereka jatuh mereka akan roboh dalam bencana atau tidak terselamatkan. Bapak Saudara, jadi pengharapan itu membawa kita mendapatkan kemenangan atas hidup. Mari bertahan menghadapi kesulitan. Orang yang bertahan menghadapi kesulitan itu, dia akan mendapatkan ketekunan. Dia juga akan mendapatkan ketahanan uji dalam hidupnya dan pengharapan. Bapak Saudara, ada sebuah kisah. Mari kita saksikan video berikut ini. To fall at a 600, I mean, this is basically a sprint. I mean, this is an extended 400 basically. But to fall with 200 meters to go and get up and win, that is unbelievable. Unbelievable. Nah, Bapak Saudara, dari video tadi yang kita dengarkan tadi,
Jadi itu adalah peristiwa atau kisah nyata Bapak Saudara. Seorang pelari perempuan pada tahun 2008 di mana dia sempat memimpin di lintasan lari, tapi pada akhirnya dia jatuh. Sampai tadi kita lihat wajahnya terhantuk ke lintasan lari. Mungkin sebagian orang akan memilih untuk mundur, mengatakan aku tidak punya pengharapan lagi, harapan lagi untuk menang, enggak mungkin. Tapi kita lihat dia, kesulitan yang dia alami begitu beratnya, dia tahan kesakitan itu. Dia lari sedemikian rupa sampai dia bisa mendapatkan kemenangan, Saudara. Ini kemenangan yang sangat spektakuler dan sungguh luar biasa. Dan pada perlombaan itu dia mendapatkan 2 medali. 1, karena dia mendapatkan juara. Dan yang kedua, karena penampilan dia itu memotivasi, memberikan inspirasi kepada banyak orang. Karena dia bertahan menghadapi kesulitan. Oleh sebab itu Bapak Saudara, jangan pernah mau kalah oleh kesulitan. Tapi bertahanlah. Sebab apa? Firman Tuhan berkata, dia akan memberikan kepada kita jalan keluar untuk menghadapi masalah. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini penuh dengan pengharapan. Yang penting Bapak Saudara, yang ketiga, percaya janji Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Dikatakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Penulis Ibrani mengatakan pengharapan itu sauh yang kuat. Sauh orang juga kenal dengan jangkar. Bapak Saudara, ketika sebuah kapal mulai menepi ke dermaga, maka awak kapal akan melemparkan sauh atau jangkar ke laut atau tepi dermaga supaya apa? Supaya kapal itu tidak lari, tidak terombang-ambing oleh gelombang laut. Kalau tidak diikat oleh jangkar, maka kapal itu nanti bisa dibawa oleh angin ataupun gelombang laut ke tengah laut Bapak Saudara. Tapi supaya kapal itu tetap di pinggir dermaga, maka dia akan jangkar dari kapal itu akan ditancapkan hingga ke dasar laut. Pengharapan Tuhan ibaratkan seperti itu Bapak Saudara. Jadi pengharapan itu membuat kita itu tidak mudah terombang-ambing. Membuat kita tetap teguh berjalan di dalam janji Tuhan. Sebab janji Tuhan adalah dasar pengharapan orang percaya. Yang menjadi dasar pengharapan kita Bapak Saudara bukan janji manusia, bukan janji pemerintah, bukan janji orang-orang hebat di sekitar kita. No. Dasar pengharapan kita hanya janji Tuhan. Sebab apa saya katakan demikian? Sebab hanya janji Tuhanlah yang pasti ya dan amin. Bahkan dikatakan langit bumi ini pun akan berlalu. Hanya firman Tuhan yang tetap tinggal untuk selama-lamanya. Jadi pengharapan itu adalah bagian dari iman kita sebagai orang percaya Bapak Saudara. Mari kita percaya janji Tuhan. Firman Tuhan berkata ibadah itu mengandung janji. Jadi salah satu cara supaya kita itu bisa percaya janji Tuhan, mengerti janji Tuhan dengan cara apa? Firman Tuhan sudah berkata, ibadah itu mengandung janji. Untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi ketika kita aktif beribadah, kita tetap mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan baik, kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita mendapatkan janji Tuhan. Jadi ketika masalah hadir dalam hidup kita, kita ingat dan percaya janji Tuhan yang akan menguatkan kita. Tidak membuat kita menjadi lemah. Itu sebabnya Bapak Saudara, coba kita introspeksi diri kita. Kalau kita malas beribadah kepada Tuhan, kita malas berdoa kepada Tuhan, kita malas baca firman Tuhan kepada Tuhan. Saya percaya ketika masalah kecil pun datang menerpa hidup kita, kita akan mudah terombang-ambing, bahkan hanyut tenggelam. Oleh sebab itu firman Tuhan sudah jelas berkata Bapak Saudara, ibadah itu mengandung janji. Saya percaya kita yang hadir mengikuti ibadah online pada saat ini. Orang-orang yang sudah mendapatkan janji Tuhan. Dan orang-orang yang percaya janji Tuhan. Dan orang-orang yang seperti itulah yang akan mendapatkan pengharapan. Hidupnya penuh dengan pengharapan. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dalam bahasa aslinya dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang harapannya adalah Tuhan itu sendiri.
Ketika Tuhan menjadi harapan kita, Bapak Saudara, gak ada lagi yang kita butuhkan, Bapak Saudara. Sebab Tuhan, Dia segala-galanya pencipta kita, Dia sudah menjadi harapan kita. Apalagi yang kita inginkan? Itu sebabnya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. I shall not in want. Gak ada lagi yang aku butuhkan. Karena apa? Tuhan sudah jadi gembala. Artinya apa? Hidupku akan aman. Hidupku akan nyaman bersama dengan Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya mengajak kita, berharaplah terhadap janji Tuhan, bukan janji manusia. Orang yang tidak berharap pada janji Tuhan disebut dengan harapan orang fasik. Jadi orang yang berharap pada janji manusia, berharap pada situasi atau kondisi hidupnya, itu harapannya adalah harapan orang fasik, harapan yang sia-sia kata firman Tuhan. Tapi orang yang berharap pada janji Tuhan, itu adalah harapan orang benar yang tidak mengecewakan. Mazmur 31 ayat 24 sebagai ayat terakhir saya baca bagi kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bapak Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana caranya kita hidup dalam pengharapan? Yang pertama, kita pandang ke depan sebab masa depan ada. Yang kedua, bertahan menghadapi situasi sulit yang kita alami saat ini. Yang ketiga, percaya janji Tuhan. Sebab yang menjadi dasar kepercayaan kita, dasar pengharapan kita adalah janji Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa ini adalah salah satu bukti kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Di mana Tuhan masih mau berfirman bagi kami. Untuk apa kami memiliki segala isi dunia ini dan segala kemegahannya Tuhan. Tapi kami kehilangan jiwa kami. Tapi Tuhan tidak mau berbicara kepada kami Tuhan. Kami sungguh menjadi orang-orang yang beruntung. Karena kami masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan ajari kami supaya menghadapi masalah-masalah, menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kami. Hari-hari ini kami tidak menjadi lemah, tapi kami hidup dalam pengharapan. Kami tetap memandang ke depan sebab Tuhan sudah menyediakan masa depan bagi setiap kami. Badai ini pasti berlalu. Tuhan kami juga mau bertahan menghadapi kesulitan sebab Engkau bersama dengan kami. Sebab Engkau menyertai kami. Tuhan kami juga mau percaya janji Tuhan. Sebab hanya janji Tuhan yang pasti ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang lemah iman mereka, yang mulai takut khawatir. Tuhan buang angkat segala kekhawatiran. Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan berikan sukacita dalam hidup mereka. Pengharapan Tuhan berikan. Limpahkan dengan penuh dalam hidup jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang diberkati firman Tuhan, mari sama-sama dengan iman kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan supaya kita memiliki hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja kita untuk 1 pekan ke depan. Yang pertama, ibadah tengah minggu masih diliburkan sampai kondisi mulai membaik dari pandemi COVID-19. Yang kedua, minggu depan 4 Oktober 2020, ibadah online akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan yang terpenting, mempersiapkan hati untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yang ketiga, ibadah online GPPS Siloam dapat Bapak Ibu saksikan di channel YouTube yang bernama Siloam Channel. Yang keempat, bagi jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan dapat dikirim via transfer melalui Bank Mas Pulang dengan nomor 10960466631 atas nama GPPS Siloam. Demikianlah pengumuman gereja untuk 1 pekan ke depan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Happy Sunday. Pagi hari ini kami tetap berdoa dan menyerahkan
bangsa dan negara kami, Republik Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi dan mencintai bangsa ini. Karena di bangsa ini gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat-Mu yang selalu menyerukan nama yang berkuasa itu, memanggil dan berteriak. Kami percaya telinga-Mu terbuka buat bangsa ini. Ampuni segala kelemahan, kekurangan, ketidakpedulian kami mungkin terhadap bangsa ini selama ini. Tuhan yang memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat yang dari pusat sampai ke daerah. Kota kami Surabaya dan Sidoarjo, Pondok Chandra ini kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tetap limpahkan damai sejahtera, keamanan, kerukunan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami. Dengan hikmat yang dari Tuhan, mereka memiliki kemampuan yang lebih, berpikir dengan jernih, memberikan keputusan-keputusan yang tepat, supaya bangsa ini cepat juga keluar dari krisis yang melanda karena COVID ini. Kiranya Tuhan sendiri yang musnahkan COVID dari muka bumi ini, terutama dari Indonesia, sehingga hidup kami bisa seperti biasa, normal kembali, terutama kami bisa beribadah secara langsung di gereja ini bersama-sama hamba-hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini, mulai dari WL, singer, tim musik, hamba Tuhan yang melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, multimedia. Tuhan yang memberkati, mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Yesus. Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.